buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Melaporkan progres kegiatan pembangunan dan kesehatan, dan itu untuk pada progresnya aja, progresnya sekarang. Jadi ini adalah yang E1 dari ini yang berapa ya? Contohnya ini yang E1 akan digunakan dengan gratis seluruh sekolah ya, Pak. Lalu E1, E2 ini E2 sudah proses, E2A di sini. Kemudian ini ada NS. Ini secara kontraktual sudah 100%, tapi jalannya belum fungsional karena ada gangguan-gangguan masalah. Jadi perlu kami laporkan, Pak. Kalau nanti selesai, maka kita akses tol dor dari dor di sini untuk ke pelabuhan. Ini kalau misalnya pelabuhannya sekarang ini, kalau langsung tanpa harus menggunakan jalan tol di bawahnya. Permasalahan yang ada, yang utama adalah masalah tanah. Terus, jadi progres itu sudah ini. Saya langsung aja masalah tanah di Kali Baru atau NS. Ada 3 lokasi yang kritikal. Nah, ini adalah lokasi di Kali Baru. Ini adalah area-areanya yang saat ini masih terganjal. Kalau ini sudah bebas, Pak, maka ini PIR nomor 237 sampai 43 ini bisa kita bangun ke sana, sehingga bisa mempercepat proses fungsionalnya untuk seksi E2. Ya, kalau ini kan gagasan, Pak. Kalau ini nanti dilepaskan PIR-nya dan semua, maka 2 lajur bisa fungsional. Itu sementara supaya truk bisa masuk dulu. Sementara satu sisi 2 lajur sudah bisa digunakan dengan seterus. Yang bebas ini adalah rincian-rinciannya, Pak. Nah, ini gimana yang Kali Baru yang kita sebenarnya kita targetnya dua lajur saja. Yang duluan ini yang paling usil. Kalau ini bisa kita bebaskan, maka 2 lajur bisa fungsional. Terus yang NS, kalau ini Mbak Brem tadi Bapak sudah tahu, ini atas dorongan dari Pak Gubernur kita waktu itu kita sudah kita bebaskan. Sekarang mesinnya yang baru, nah ini adalah mesin baru yang dibangun oleh proyek ini, dan saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah bagaimana masyarakat sudah menggunakan tersebut. Terus ini yang NS ini paling complicated. Ini adalah jalan yang ini naik ke atas, Pak, terganggu oleh adanya beberapa titik di sini dan termasuk di sini yang masih sulit. Ada 83 orang yang memiliki 18 bidang. Ini 108 bidang. Ini sekarang yang sudah direalisasi bayarannya 39. Kemudian 33 orang masih dalam proses untuk konsinyasi. Saat ini proses pemberkasan dan yang sudah terbayar dalam beberapa tempat ini baru terbayar bangunannya. Jadi ini adalah titik-titik yang ya, saya kira Bapak Gubernur sudah tahu bahwa 83 orang ini yang dikoordinir adalah ini Bapak Gerianto. Ya, yang bangunannya, Pak. Kemarin ya. Ya. Jadi dia sudah saya, tapi memang tanahnya belum ya. Ya.
Di sini Pak, saya kira kursi yang tempatnya kursi besar. Izin Pak Gubernur, saya selaku Satker mungkin menambahkan, jadi yang Pak Bambang Herianto ini adalah tokoh yang waktu itu memang menuntut 35. Kemudian kami sudah melakukan beberapa dorongan juga, begitu Pak Gubernur tahun yang lalu meninjau ini juga dibantu oleh tim saya Pak Pres, Pak Subsecretary Pak. Kami sampai ke Mahkamah Agung, kami sampai ke Jakarta Utara, dan kami juga sampai ke Kepala BPN RI Pusat. Dan tidak lama setelah kami menyampaikan permasalahannya, ternyata Pak Bambang Herianto dan Pak Anjas yang tokoh di sana mau menerima pembayaran gedungnya atau buildingnya, rumahnya, dengan satu kesepakatan dengan P2T. Jadi ada semacam surat pernyataan. Jadi mendampingi kami terus, jadi persis tahu apa yang terjadi di sana. Moga-moga dengan terbukanya di sini kami akan bisa membongkar bangunannya. Karena dengan terbongkar bangunannya otomatis Pak akan memberikan satu dampak yang cukup signifikan dari sini Pak. Adapun langkah yang sudah kami tempuh dengan TPT maupun P2T, kami juga sudah membangunkan musola kecil Pak di ujung rumah makan sederhana atau ujung Jambi ya Pak, di belakang sini Pak, yang pas kena pilar kami. Sekarang sudah selesai juga musolanya. Jadi moga-moga dengan dorongan kami dari P2T, kemudian dari Pak Gubernur juga memberikan dorongan sehingga kami segera menyelesaikan dengan tim P2T dan DPT untuk kasus yang di Koja ini Pak. Di sebelah sini Pak, ini satu lingkungan sebenarnya. Lanjut. Nah ini adalah posisinya Pak, jadi kami terganggu 11 pilar di sini. Kami sekarang sudah perbaikan arterinya Pak, arterinya kita perbaiki dulu supaya masyarakat aman. Sudah kita lakukan di kiri dan di kanan sehingga kami bisa melanjutkan kondisi. Lanjut. Ya, lanjut. Tadi yang di bangunan yang NSDT yang bangunan Serpas sama Serpas. Kami saat ini sedang melakukan itu nyambung ke tol CMMP yang sudah beroperasi Bapak. Kantornya juga Nah, kantor kami Komisi 5 Wijaya Karya ini mampu menyelesaikan 3 tiang atau 3 borpire per hari Pak. Normanya 1,5 Pak. Jadi kami dengan 2 mesin ternyata lebih cepat dari target kami sehingga kami berkejaran dengan area yang akan kami lakukan. Nah di sini ada bangunan penyeberangan orang dan juga shelter busway. Ini kami sudah rapat dengan Disub Pak. Ini milik Disub. Rencana kami mohon izin Bapak, karena kami kalau menunggu proses administrasi, kami sudah pernah izin ke Pak Wali Kota juga. Rasanya lama Pak, kalau kami harus menunggu proses penghapusan. Kami mohon izin akan melakukan pembongkaran, tapi administrasi tetap jalan karena kami sudah menyiapkan 2 bus shelter temporary seperti yang kami lakukan di paket lainnya di dekat kantor Wali Kota Pak. Jadi dengan masuk ke PLN Pak, karena PLN itu biasanya kita bayar dulu, nunggu sampai 2 bulan baru pelaksanaan. Jadi mau kita push lewat BPKB Pak, mungkin itu jalan kami. Lanjut, kami menggantikan dengan yang baru. Jadi nanti barangnya mungkin tidak sama, tapi fungsinya sama. Fungsinya kami sudah rapat dengan Disub, sudah kami sampaikan juga pola penggantiannya, termasuk juga penataan JPO-nya dan juga penataan tiketing Pak. Kalau ini sekarang kan yang di sisi dari selatan ke utara sudah selesai 1 lajur Pak. Itu nanti akan nyambung dengan yang ada di area Cilincing sampai dengan Bogasari dan nyambung di area ini Pak. Nah ini nanti yang mungkin kami bisa tunjukkan ke Bapak di lapangan. Kami sudah siapkan tempatnya. Nanti kita naik ke jembatan yang selesai. Nanti kita bisa lihat 11 orang Pak. Di sini menuntut 10 juta dari nilai appraisal sekitar 1,9. Sebetulnya Pak, ini tanah ini adalah tanah HPL Pelindo. Jadi bukan ada Pak Dirut di sini. Sebetulnya masyarakat tidak berhak atas penggantian yang dalam arti penuh atau mengikuti nilai appraisal seperti hak milik. Jadi kami melakukan pendekatan dengan P2T TPT. Kami mendapat satu dukungan dari kejaksaan bahwa kita boleh melakukan appraisal Pak. Kalau kami mengacu pada Pergub
dari Bapak juga, hanya kami boleh membayarkan sekitar 25% NJOP atau nilainya kira-kira hanya 400 ribu Pak, maksimal. Tapi karena kami melakukan pendekatan dengan legal opinion, kami bisa melakukan appraisal Pak, proses appraisal independen yang hasilnya 1,9 orang Pak yang kita boleh kategorikan termasuk sangat menentang, tapi yang lainnya kalau mau melakukan ke P2T dianggap sampaikan bahwa kami akan push di sini supaya fungsional Pak. Dan Tanjung Priok nanti fungsional satu ruas di utara itu sangat membantu mengatasi dampak padatan mobilitas yang ada saat ini. Ini yang bagian-bagian yang krusial, jadi ada 3 Pak, mungkin kami refresh. Yang pertama ada Bambang Herianto CS, kemudian di Kalibaru dan juga aset-aset milik Pemprov DKI tadi Pak. Itu yang mungkin itu Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan menambahkan penjelasan dari Pak Disebut. Terima kasih. Yang sudah bayar 2 Pak, 2 dulu yang sudah terdapat. Ini ada 33 Pak, 33 orang yang sudah bisa melakukan. Itu yang sudah masuk pengadilan, 2 sudah terbayar, tinggal dibongkar. Yang 30-nya? Yang 30-nya menunggu penetapan pengadilan. Begitu ditetapkan, Kita bongkar. Sudah penetapan dari pengadilan itu Pak, kita bongkar. sama yang sekitar Bambang. Ya, sekitar Pak Bambang itu Pak. Pak Bambang sendiri sudah dibayar bangunannya tanah itu. Kalau yang Pak Bambang tadi bilang di Kalibaru memang itu problemnya ada 1 orang. Yaitu pengkhianat kalau ikut bayar, maka nanti kita sudah mulai Pak membujuk mereka untuk Kecil ini rencana selesai kapan sih Pak? Seharusnya Pak, Bapak mengingat tahun yang lalu saya sampaikan sebelum 2014, artinya akhir 2014 mestinya sudah selesai. Tapi karena ini perkiraan sampai Juni bahkan akhir 2015 mungkin. Tapi yang satu luas yang bisa dipakai. Nah, itu tadi. Kalau tadi yang 11 Pak, kalau yang 11 Itu bisa duluan. orang tadi Pak. Ya makanya di dalam ini kalau kita prioritaskan, sebenarnya semua prioritas Pak. Tapi kalau kita urutkan supaya fungsional, yang 11 tadi mungkin kita hapus Pak. Ya. Langsung nyambung di utara Pak. Karena bisa digunakan untuk masuk ke pelabuhan. Ya. Jadi yang ini Pak, yang bagus ini Pak, ini gambar di sini. Ini bisa nyambung. Ya. Ini bisa nyambung terus sampai sana, satu sisi aja nih Pak. Kalau yang sebelah tadi Ya. bisa masuk. Sementara yang di seberangnya ini tidak bisa. Tanahnya belum. Bulan apa Rambo? Siapa Sabtu Minggu bisa masuk pengadilan Pak? Kira-kira 1 bulan Pak. Kira-kira bulan. 1 bulan Pak ya. Karena proses pengadilan. Ya. Target kami sebelum Mei kalau bisa. Jadi, Karena kalau satu luas itu bisa digunakan kan mengurangi beban di. Ya. 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 Monggo.
Motor saya, Cak. Nah, kita nyambung ke yang dulu Pak. Tadi kita stop tadi Pak. Di jalan-jalan yang Menganga itu Pak. Jalan yang Menganga itu harusnya terus nyambungnya kan di sini Pak, nyambung pas di sini Pak, nyambung. Ini berhenti di situ kita. Mas arteri. Ya insya Allah saya di akhir tahun ini saya bisa settle lagi di jalan. Pas awal Januari Setiap tahun ini. Iya Pak, karena kita sudah sebagian sudah nyambung Pak itu. Karena apa? Girder-girdernya Pak. Keluar konsinyasi Mas Bapak. Konsinyasi pengadilan keluar. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Pejok. Yo, geser. Cek. Memang masih ada problem-problem, terutama pembebasan tanah. Ada beberapa titik tadi kan yang harus diselesaikan di dua lokasi. Tapi kalau ini nanti selesai, tadi Pak Wali Kota, Bapak Wali Kota sudah janjiin bulan depan itu sudah rampung yang satu lokasi yang 11 lahan rampung dan sambung paling tidak satu pos sudah. Totalnya berapa rumah? Itu kasih pembebasan tanah. Berapa kakak Pak?
ular.
Oke, sini ya? Iya, sini Pak. Kami di panggung. Hah? Yang enggak dua yang mana Pak? Berapa? Udah kelar? Udah sampai? Udah selesai? Pacitan. Kawi dulu. Maaf ya. Anjir, gue minta kayu gitu, Pak. Gue sering diminta kayu. Iya, benar. Sebenarnya kan iya. Tapi kan Ambil kan. Hilangan saya sana utara. itu biasa aja nih, panas banget. Ngomong lagi udah ke sana. Tahu ya? Ya, hijau. Ya kelas. Sampai Jayapura, Cak, ini. Sampai BLKT. Iya, bilang tapi seputar di mana aja terserah. Di mana? Di Manggarai sih. Di Manggarai. Yang anunya beda. Iya, Ya. oke Pak. Ya. Gimana?